Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan beda format ya. Ini berhubungan seperti cerita-cerita yang saya bawakan. Ya, yang seperti teman-teman lihat ini beliau masnya akan menceritakan sebuah kejadian atau tentang flashback ya mas ya, masa lalu ya, di suatu tempat yang berlokasi yang mungkin terkenal ya. Mungkin ini juga jadi urban legend di tempat tersebut ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari tema ini, yaitu menceritakan tentang makhluk-makhluk yang di alam sana, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, ini dia selengkapnya. Ya, jadi gimana Mas Heru? Ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, ini itu ini ya. Nanti dia sedemikian rupa supaya teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh gambaran dari beliau ini, Mas HW. Mas HW bisa diceritakan dulu Mas HW yang sosok yang teman-teman lihat itu yang paling kiri dulu ya. Yang paling kiri itu ini ya, sosok ini ya. Nah, beliau itu siapa Mas Heru? Yang ini ya, sorry, maaf, yang ini ya teman-teman ya. Langsung aja Mas Heru ceritain ya satu persatu ya. Monggo Mas. Iya. Sosok yang kalian lihat ini yang tangannya nggak ada. Sorry mas. Oke, maaf. Sosok yang kalian lihat ini, yang tangannya nggak ada ini, itu sosok dari company ya. Oh company. Iya. Beliau, iya Londo. Beliau itu tangannya nggak ada yang sebelah kiri. Sebelah kiri tangan beliau kepotong. Beliau itu sosoknya tinggi, putih, rambut pirang. Ya berkumis, sedikit ada jambang, itu rambut ikal. Mungkin kali ini hanya seperti itu yang bisa diceritakan, karena nggak boleh diceritakan terlalu jelas. Oh sebentar Mas, aku mau tanya, ini kan teman bisa lihat ini ada topi ya, berarti beliau masih berseragam ya? Masih, posisi masih pakai topi, tapi beliau pakai kaos. Kaos. Ya kaos biasa. Ini boleh diceritain nggak Mas? Ini kenapa sebelah tangan kirinya itu kayak gini tuh, kenapa? Boleh ceritain nggak sama beliau? Belum bisa. Berarti kita langsung ke berikutnya Mas. Saya mau cerita yang ini aja. Yang ini ya, teman-teman ini lihat ya. Ini itu siapa sih Mas? Kayak nenek-nenek gitu. Ya itu nenek-nenek. Kalau kita masuk ke pabrik tersebut, kita itu akan lihat kursi yang sampai sekarang itu masih ada. Bentar Mas, saya mau tanya dulu. Ini pabrik posisi di mana Mas? Berarti sebab asal mula makhluk-makhluk ini itu berdiam di posisi di mana? Maksudnya pabrik apa gitu? Terus letaknya di mana gitu? Letaknya kita sebutin gamblang atau enggak? Monggo sebutin aja. Letaknya di daerah Pemalang. Pemalang, pabrik. Ya pabrik gula. Pabrik gula Pemalang. Oke. Yang ini nenek-nenek ini beliau mengalami banyak sekali penyiksaan ya. Saya Mas apa tahu? Pabrik gula Pemalang kan ada 2 tuh. Iya. Yang mana tuh? Hah? Yang mana, sebutin nggak? Mau sebutin apa enggak? Sebutin aja. Comal Baru. Comal Baru teman-teman. Kalau ada yang dekat mungkin atau biasa lewat gitu, ya. Mungkin di situ lebih mendapat gambarannya ya. Moga Mas, lanjut Mas. Kalau kita masuk ke pabrik tersebut masih ada kursi yang sampai saat ini masih ada ya. Masih itu ada. Kursi di denah gedung atau apa Mas? Di dalam gedung. Di dalam gedung. Waktu itu posisi beliau duduk seperti ini ya Mas. Gimana Mas? Duduk seperti ini. Gestur bahasa tubuhnya kayak gitu. Gestur bahasa tubuhnya seperti ini. Beliau itu kalau kita masuk lagi ada paku yang nancep di hidung sampai tembus. Banyak sekali luka di wajahnya, bahkan wajahnya itu bisa kita sebut setengah hancur lah. Setengah hancur. Dengan beliau yang tua renta, banyak sekali mengalami penyiksaan seperti itu. Penyiksaan dari Londo Mas? Iya. Oh, dari company dia disiksa. Mungkin karena beliau yang sudah tua renta nggak bisa bekerja, jadi ya kayak gitu disiksa. Kayak kerja paksa gitu ya? Iya. Beliau disiksa sampai beliau, ya ketika beliau ditusuk pun beliau masih hidup. Beliau mengalami banyak sekali penyiksaan dengan wajahnya yang setengah hancur, dengan darahnya yang netes terus.
gimana sih, kita bayangin aja paku yang gede itu nancep di hidung sampai tembus. Dengan beliau ya, sosoknya beliau badannya kurus, posisi seperti ini duduknya, dan ya kayak gitu tadi. Dan kalau yang ini yang nggak ada kepalanya ini nggak tahu ya di mana, soalnya dia lewat doang ya. Kalau kita lihat tadi ada yang gede itu posisi di belakang pabrik mas. Iya. Ini ya teman-teman ya, gede ini. Posisi di pabrik bagian belakang. Posisi di pabrik bagian belakang. Kalau dia ini lebih banyak dominannya auranya ke negatif. Ya beliau pun yang nenek-nenek tersebut sama, dominan lebih ke negatifnya, karena mungkin pada saat itu beliau dendam, marah. Rasa hati itu ya. Iya. Ya gimana sih seorang nenek-nenek yang udah tua renta disiksa sampai wajahnya hancur gitu. Iya. Pribumu disiksa londo ya. Tuan rumah disiksa tamu nih. Mas, aku pengen lebih detail yang sosok ini mas. Coba bisa diceritain nggak? Ini sosok gede, tinggi, Ceritain aja mas. tinggi, dengan wajahnya itu sebenarnya hitam. Ini adanya spidol warna coklat. Hitam, wajah hitam, mata menyala. Sekujur tubuh itu sebenarnya rambut mas. Bulu kan rambut. Bulu, Rambut. iya bulu. Kayak bulu itu hitam. Iya. Hitam gede, dengan tangannya itu kukunya panjang-panjang. Ya kayak siap nyengkrem gitu. Siap nyengkrem karena kita gambarnya separuh tok gini loh. Karena mungkin kertasnya orang medeng. Kalau divisualisasi gedenya seberapa mas? Sekitar 5 meteran ya, 5 meter lebih kayak. Berarti kalau dogrok di gedung itu kayak gede banget gitu ya? Iya. Ya, kayak gitu, giginya tajam, matanya merah menyala. Sebenarnya wajah ya bukan kayak gitu banget karena saya nggak bisa gambar, ya jadi kayak gitu. Nah terus makhluk ini di situ itu tugasnya ngapain mas? Maksudnya apa? Menjaga tempat tersebut atau daerah kekuasaannya? Kalau misalkan kita nih masuk ke situ, dia bakal apa gitu? Kalau dia itu sebenarnya itu daerah kekuasaan dia yang belakang. Yang belakang itu daerah kekuasaan dia. Kan banyak juga sosok yang nggak kita visualisasikan di sini. Ya yang kita ambil yang gede ini karena sing paling dogrok gede dewe. Oke. Paling dogrok gede dewe ning kono dia sebagai pemimpinnya. Berarti pemimpin apa? Kawanannya di situ. Iya, kawanannya yang di situ yang bagian belakang. Iya. Nah itu kawanannya itu makhluknya makhluk apa aja mas? Kawanannya itu apa arwah-arwah yang kolonial para company atau arwah ini juga nenek-nenek ini masih dipimpin ini atau gimana? Kalau yang nenek-nenek enggak. Dia sendiri beda lagi, beda ruangan juga, beda ruangan. Tolong sebutin mas kawanan yang ini tuh siapa saja? Terlalu banyak mas. Kita sebutan salah satunya aja. Ada yang berwujud perempuan, ada yang mukanya hancur. Itu berarti dia membawa yang negatif-negatif. Iya. Ya? Terus mas? Ya banyak mas. Banyak. Apalagi dominan kalau kita lihat lagi, sebenarnya kalau yang lebih hawannya lebih mencekam itu yang pintu bagian depan. Pintu bagian depan itu di sana kayak bau amis banget itu. Amis darah. Iya, amis darah. Kayaknya darah di situ kan mungkin banyak banget ya. Karena dulu zaman penyiksaan juga di situ. Mas lah kalau lihat itu kan posisi pabriknya itu kan kayak gitu banget, udah tua ya. Ini mas, yang ini kan tadi posisi dia itu pemimpin ya, kata masnya itu energi yang negatif. Nah dia itu membawahi makhluk apa aja mas? Diteruskan aja yang tadi, diulangi mas. Moga mas. Ya teman-teman ya. Moga mas sambil dijelasin. Ya dia memimpin dari beberapa makhluk ya. Kalau Kencang lagi mas, kencang lagi mas. Memimpin dari beberapa makhluk seperti ya kita sebut biasa kuntilanak. Ada yang mukanya hancur. Ya ada berbagai macam lah. Ya di situ juga pasukan
pasukan dia itu gak sedikit. Oke mas, langsung yang ini mas ya. Ini yang mungkin menarik perhatian saya ini. Ini tuh kalau yang saya lihat di pabrik itu, ini cerobong yang gede banget itu ya. Iya betul. Ya cerobong. Waduh ukurannya tuh gede banget tuh. Berarti ini penggambarannya ini skalanya sama dengan itu. Berarti kalau skalanya pas berarti gede banget mas. Iya, itu ularnya itu muteri cerobong. Itu, mas. Iya. Ya Allah. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini cerobongnya ya. Ini gede banget. Pabrik beneran kayak gimana sih? Nah ini masnya itu gambarnya sesuai dengan skala atau rasio dari bangunan cerobong tersebut. Gede banget itu kalau saya lihat. Maka mas diceritain mas. Ini itu asalnya dari mana makhluk itu? Kenapa dia menghuni apa namanya? Istilahnya kok apa mas jenenge mas? Melilit cerobong itu maksudnya gimana? Apa dia itu menunjukkan kekuasaan bahwa dia itu penguasa wilayah situ atau gimana? Atau di cerobongnya ada sesuatu yang dia melindungi apa gitu mas? Moga mas dijelasin mas. Iya. Kalau ular ini kan dia kan muteri cerobong, posisi dia pun di sana terus, dan dia sebenarnya nggak terlalu ganggu manusia lah, kecuali ya manusianya tersebut melakukan hal-hal yang kurang dia senangi. Sebenarnya dia melilit cerobong ini karena di bawahnya itu, di bawah dari cerobong ini ada beberapa koloni dari dia. Itu yang sebangsa siluman ular ya. Terus mas. Ya sebangsa siluman ular. Kalau di bawahnya itu lebih banyak itu ular yang nggak terlalu gede, yang kecil-kecil lah, yang kecil-kecil. Nah dia itu yang paling gede. Posisi selalu seperti itu, kepalanya sering di atas, kadang dia muncul lewat dari lubang cerobong tersebut. Karena posisi dia emang di situ. Kalau dia dari mana itu asalnya belum tahu lah. Belum tahu. Kalau umur kan dia sudah ratusan tahun. Belum ribuan. Belum. Ya terus berarti gini mas, apa itu kan ada siluman ular yang istilahnya goib kan siluman. Kalau yang nyata satwa-satwa ular yang di sana itu ada nggak mas? Ada. Banyak mas. Iya, kalau warga sana juga sering melihat itu ular sering lalu lalang. Itu ukuran umum apa gede mas? Umum, ukuran masih umum lah. Berarti ada sarangnya ya? Ya ada sarang ular yang kelihatan. Berarti apa namanya dikulik lagi mas, ini yang ular itu posisinya itu dia di situ mungkin ratusan tahun sejak pabrik itu operasi sampai off apa gimana mas? Maksudnya dari operasi apa dari bangun gitu? Sebelum dibangun sudah ada. Sebelum dibangun dia sudah ada. Dia lama situ juga ya? Iya. Pabrik sama ularnya itu malah lebih tua ularnya. Kalau ini mas, kalau apa namanya mungkin divisualisasikan itu ini gedenya seberapa mas? Kalau di dimensi ini itu panjangnya berapa, diameternya berapa gitu mas? Gede mas? Kalau panjangnya ya panjang lah, nggak tahu berapa meter. Diameternya gitu. Diameternya juga gede, kurang ya. Pohon kelapa, gede lagi. Gede lagi, lebih gede dari pohon kelapa. Ini berarti ular bentuknya ular full satu body kan biasanya ada siluman ular. Full itu gitu. Satu body ular. Ular semua gitu. Kulit dia hitam, mata rada merah menyala. Kalau yang sosok berikutnya mas, ini mas. Mana? Ini yang jenengan gambarin, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh ya maaf teman-teman ya, gambarnya jelek. Natural aja. Iya. Ketemu mas. Itu sosok dari noni-noni Belanda. Noni Belanda. Berarti masih kecil ya? Itu udah gede. Udah gede. Iya. Udah nikah apa masih perawan? Udah nikah. Kira-kira udah nikah. Ceritain mas, monggo mas. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo mas. Dia itu nggak ada karena dia frustasi. Sebab frustasinya apa mas? Frustasi mungkin dia kehilangan sesuatu yang paling berharga dari hidupnya. Percintaan? Bukan.
Bukan. Kalau sebabnya belum diketahui ya. Sebabnya belum diketahui, tapi ketika dia digambar pun dia posisi masih menangis. Si menangis, dia posisi berdiri pakai gaun putih. Paras dia tuh cantik. Londo Cantik. ya? Iya, Bule bule. banget ya. Iya. Asli Belanda. Rambut dia panjang, kurang lebih ya sepunggung lah. Berarti dia positif Mas energinya Mas. Iya, enggak terlalu ganggu manusia juga. Aman ya. Aman. Berarti dia cuma mendiami di situ ya. Iya. Kalau boleh tahu itu makhluk kayak gitu tuh mendiami di situ tuh sampai kapan Mas? Kalau sampai kapannya nggak tahu ya Nggak Mas. tahu ya? Iya. Mungkin sampai akhir zaman juga. Mungkin rohnya beliau Noni udah masuk ke sono. Ini kor'inya berarti Iya, ya. itu jinnya. Jinnya ya. Soalnya kan manusia kalau lahir kan didampingi sama kor'in ya. Iya. Berikutnya Mas, ini yang teman-teman lihat ya. Ini apa Mas? Coba monggo dijelaskan Mas. Kalau ini itu sebenarnya nggak tahu kepastiannya, nggak tahu Pakai karena seragam, dia Mas. karena dia lewat dong, Seragam ya, pakai seragam. pakai seragam, lewat tapi apa nggak ada kepalanya itu, nggak ada kepalanya. Jadi gambar ini itu cuma separuh, yang kelihatan separuh dan juga yang dilihat itu nggak ada kepalanya sama masih ada bercak-bercak darahnya. Oke Mas, dari semua yang kita bahas ini kesimpulannya apa Mas? Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita petik Mas. Mungkin dari kisah-kisah ini, mungkin Mas bisa jelasin gitu Mas, supaya kehidupan kita lebih baik lagi gimana Mas? Berdasarkan dari ini kisah-kisah ini ya. Kalau kesimpulannya kan kita ambil dari zaman dulu kan masih zaman penjajahan. Iya. Sekarang kita hidup dengan merdeka, kebebasan, tapi kita hargai dari perjuangan para pejuang-pejuang tersebut. Kita doakan mereka dan kita ambil sisi positif dari apa yang tadi sudah diceritakan. Mungkin hanya seperti itulah Mas. Monggo Mas bisa dipimpin doa mungkin buat nenek atau buat noni-noni semuanya Mas ini yang di sini ya. Monggo Mas doanya. Ya, buat teman-teman bantu doa juga ya. Al-Fatihah. Oke teman-teman, demikianlah yang teman-teman lihat di sini itu makhluk lain ya dari alam lain itu yang menempati di sebuah pabrik ya. Pabriknya itu pabrik gacongan baru seperti ini teman-teman. Kalau mungkin ada yang ditanyakan sama Masnya bisa di kolom komentar ya. Dan moga Mas ditutup dengan sholawatan Mas. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum ya. Monggo Mas. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya. Sampai jumpa di kisah-kisah yang menarik lainnya tentang makhluk-makhluk yang lain di sana. Saya pamit dulu diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.